Jadi itu Selasa depan dan seterusnya kita akan berdoa terus supaya Tuhan persiapkan dan kita juga bersiap untuk acara KKR besar. Tanpa doa kita nggak bisa. Semua harus pakai namanya doa. Harus berdoa dengan sungguh. Ya. Baik, mari kita tundukkan kepala di hadirat Tuhan. Bapa di surga, terima kasih buat malam hari ini. Kami bersyukur di hadirat. Kami mengundang pribadi yang ada di tengah-tengah kami. Kuduskan, sucikan dengan darah Yesus. Layakan kami dengan darah Yesus. Bawa kami lebih lagi. Roh Kudus urapi kami, pimpin kami, penyembah kami malam hari ini di hadirat-Mu. Aku mohon Tuhan, hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Kami rindu Tuhan mengunjungi kami, Tuhan melawat kami, Tuhan bekerja dalam hidup kami. Kami sangat rindu sekali Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mulutku penuh dengan pujian, haleluya. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus, perlindunganku. Ku puji, mulutku penuh pujian, mulutku penuh dengan pujian, ya Yesus Tuhan. Penghormatan, ya Allahku. Katakan Tuhan, kalau pengharapanku, Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus, perlindunganku. Ku puji, mulutku penuh, mulutku penuh dengan pujian kepada ya Yesus Tuhan. Ku beri penghormatan, ya katakan mulutku penuh dengan pujian, ya Yesus Tuhan.
biar kemuliaan-Mu bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu, penuhi hatiku, biar Allah kemuliaan-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, katakan ya Tuhan dengan seluruh hati. Ku rindukan hadirat-Mu. Menyembah-Mu, katakan ya Tuhan, ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu. Penuhi bait-Mu, menyembah-Mu, biar Allah kemuliaan-Mu memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu, biar Allah kemuliaan-Mu memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu, katakan biar Allah sekali, biar Allah kemuliaan-Mu Tuhan, bait suci-Mu, curahkanlah oh mulianya hadirat-Mu Tuhan, oh mulia. Mari menyanyi dengan sepenuh hati kita. Hadirat-Mu, kami bait-Mu Tuhan, kami bait-Mu, memuja-Mu, memuja-Mu, dimuliakan, dimuliakan.
glory, glory, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Glory, glory, haleluya, haleluya. Puji-Mu. Glory, 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 haleluya, haleluya, tanpa musik umat Tuhan memuji Tuhan, katakan glory, glory, oh, oh. Haleluya, glory, glory, sekali lagi katakan glory, glory,
percaya mujizat, kuliah yang telah bebas, sungguh ajaib diubahkan yang ditebus Tuhan. Batu yang berkembang, bangga besar, mendapat mujizat, sebab percaya Tuhan. Sekali lagi nyanyikan dengan iman kita. Percaya mujizat, ya, yang telah bebas, sungguh ajaib diubahkan yang ditebus Tuhan. Batu yang berkembang di padang yang gersang, ku percaya mujizat, sebab percaya Tuhan. Kami percaya bahwa sumber mujizat kami, sumber pengharapan kami. Kami percaya Engkau adalah Jehovah Rafa, Tuhan penyembuh kami. Engkau Jehovah Jireh, Tuhan Allah yang mencukupi. Tuhan, terima kasih. Kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami. Kunjungi kami, urapi kami Tuhan. Kami rindu Tuhan, lawatan-Mu, kunjungan-Mu, hadirat-Mu dinyatakan, dimanifestasikan di tengah-tengah kami. Yang sakit disembuhkan, terikat dilepaskan, yang susah dihidupkan Tuhan. Bila hari ini Tuhan, segala kemuliaan kami kembalikan bagi-Mu saja. Dan kami tahu hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Kami menghormati-Mu, kami mengasihi-Mu Tuhan Yesus. Kami mengasihi-Mu Tuhan Yesus, kami mengasihi. Sementara ada firman yang disampaikan, berkati firman ini, supaya roh kami kuat. Kau adalah sumber mujizat kami, sumber kesembuhan kami, sumber berkat kami, sumber perlindungan dan pengharapan kami Tuhan. Terima kasih. Ambil alih semua, ambil alih semua Roh Kudus, di dalam nama Yesus. Kami siap diberkati di Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat kembali. Shalom. Puji Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan dalam Roma pasal 1 ayat 16 sampai 17. Roma 1 ayat 16-17. Mari kita baca. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama ayat 17. Sebab di dalamnya perhatikan dengan baik. Injil adalah kuasa Allah. Injil adalah kekuatan Allah. Barang siapa percaya kepada Injil, dia akan diselamatkan. Perhatikan ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil.
keyakinan yang kuat, yang kokoh dalam Injil, mempercayai sepenuhnya apa yang tertera dalam Alkitab. Janji-janji Tuhan itu bisa didapat, bisa dialami oleh siapapun orang yang mau percaya kepada Dia. Janji Tuhan itu bisa dialami oleh siapapun orang yang mempercayai Yesus sebagai firman yang hidup, firman yang menjadi daging. Perhatikan dengan baik. Karena Injil adalah kuasa Allah, kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani, dan selanjutnya adalah kita yang generasi sebanyak mungkin. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Perhatikan, di dalam Injil nyata kebenaran Allah. Setiap perkataan Injil adalah perkataan Allah sendiri. Ada satu kesaksian yang sering saya kasih tahu kepada Bapak Ibu. Beberapa tahun lalu saya melayani seorang yang kena kuasa kegelapan. Ketika kena kuasa kegelapan, saya suruh baca ayat Alkitab. Ketika baca ayat Alkitab, oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Saya cuma suruh baca itu aja. Ketika membaca itu, tiba-tiba langsung terjatuh, belum didoakan, baru membaca. Kenapa bisa terjadi? Ketika membaca, saya tanya sesudah itu, kenapa Bapak jatuh? Dia bilang begini sama saya, ketika saya membaca ayat ini ayat tulisan ini, itu nusuk ke mata saya seperti pedang. Ada sinar keemasan dari atas, dari surga, itu menerpa kitab itu, langsung kitab itu huruf-hurufnya nusuk seperti pedang. Makanya saya jatuh, saya nggak tahan. Mata saya seperti buta matanya, silau sekali. Firman Tuhan itu seperti pedang. Itu. Nah, perhatikan dengan baik. Nah, sesudah itu orang itu mengalami pertobatan. Dia seorang dukun dan dia dibaptis. Ada satu orang lagi, waktu itu orang ini waktu dalam sebuah kebaktian, dia manifestasi, rojatnya keluar. Dia orang Kristen dari kecil, agama Kristen dari kecil, keturunan Kristen, tapi tidak bertobat. Dalam satu kebaktian, tiba-tiba manifestasi. Ketika manifestasi, diusir-usir yang berkhotbah, gak keluar ceritanya. Baru kawan saya panggil saya doakan. Saya cuma bilang, lihat mata saya. Ketika lihat mata, langsung tidak tahan. Buka matamu, saya perintahkan dalam nama Yesus. Terus saya berkata, berapa jumlah kamu? Dia suaranya langsung berubah kayak monster. 7, disebut namanya. Terserah lu ngomong apa. Akhirnya kita layani cukup alot sekali Pak itu. Karena orang ini sudah di gereja, tapi orang ini masih terikat kuasa. Saya suruh baca Alkitab, saya taruh Alkitab depan mata dia. Alkitab itu hilang tulisannya, tidak ada tulisannya sama sekali. Di sebelah itu ada Quran. Ketika baca Quran jelas sekali. Kenapa? Karena setan tahu Injil adalah kebenaran Allah yang sangat nyata sekali. Injil adalah kekuatan Allah yang membimbing berdasar dari iman kepada iman, dan yang membuat seseorang punya iman ketika dia membaca firman, membaca janjinya Tuhan, membaca suaranya Tuhan yang tertulis. Singkat cerita, orang itu bertobat dan ke gereja. Saudara-saudara, kamu harus percaya kepada kebenaran Tuhan. Nah, firman itu, Injil itu akan memimpin seseorang kepada iman, berjalan kepada iman, menuju kepada iman, menuju kemuliaan. Makanya orang yang hidupnya benar sesuai firman,
Orang benar akan hidup oleh iman. Iman kepada siapa? Kepada firman, kepada Injil, kepada Kristus. Itu iman kita kepada Kristus yang harus kita punyai. Makanya ketika seseorang beriman kepada firman yang tertulis, timbul iman, timbul keyakinan dengan sungguh. Orang sebelum didoakan bisa sembuh tanpa didoai. Keluaran pasal 15 ayat 26, mari kita baca di sana. Keluaran 15 ayat 26, mari kita baca. Firman-Nya, kita baca 2-3. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang, perhatikan firman-Nya, aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Siapa yang menyembuhkan? Siapa yang menyembuhkan? Tuhan Yesus. Melewati apa? Janji yang kita harus pegang. Janjinya apa? Firman-Nya, aku akan menyembuhkan kamu. Akulah Tuhan penyembuhmu. Jadi dengan baik, yang sakit hari ini dengan baik. Yang menyembuhkan kita Tuhan Yesus. Kita hanya disuruh mempercayai Dia sepenuhnya. Percayai firman-Nya. Tuhan katakan, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu, oke, dan melakukan apa yang benar di matanya. Jadi sesuatu yang tidak benar singkirkan, selesaikan. Yang menghambat berkat, sesuatu yang tidak benar, yang menghambat apapun, singkirkan. Minta ampun sama Tuhan. Biar kuasa Tuhan bekerja, biar berkat Tuhan bekerja, biar kesembuhan bekerja. Sebenarnya bagian Tuhan itu menunggu kita bertobat. Bagian Tuhan selanjutnya pasti menyembuhkan kamu. Kita berdoa supaya KKR tahun ini semua jemaat diurapi dan dipakai Tuhan. Amin. Saya tidak mau pasukan yang banyak. Saya mau pasukan yang sedikit tapi orangnya militan. Saya mau pasukan yang seperti Gideon punya. Bukan puluhan ribu, tapi jumlahnya 300 orang. Pasukan banyak, kalau hatinya tidak sungguh dengan Tuhan, tidak sehati, mujizat tidak akan terjadi. Tantangan KKR tahun ini cukup berat, besar, karena saya tahu Tuhan sedang mengajar kita step by step. Tuhan berkasih rema untuk KKR tahun ini. Yesuslah penyembuhmu. Itu murni KKR, kesembuhan ilahi dan kelepasan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, semua yang hadir, ayo sungguh-sungguh dengan saya. Percayalah firman-Nya. Kalau Tuhan sudah berbicara kepada firman-Nya, kita yakini dan itu pasti terjadi. Pasti terjadi. Yeremia 33 ayat ke-6, mari kita baca. Yeremia 33. Baca 2-3. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Firman-Nya, aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan ilahi. Sehat. Bagi yang sakit, aku akan datangkan kesembuhan. Kesembuhan milik kita. Kesehatan ilahi milik kita. Berkat Tuhan milik kita. Keselamatan milik kita. Kita harus bangkit
tahun ini lebih sungguh lagi, supaya apa? Kegerakan di akhir zaman cepat terjadi. Kalau kegerakan melanda Kalimantan Barat, khususnya Tayan, itu dampaknya besar. Jutaan orang, ratusan juta akan mengalami keselamatan. Makanya jangan cuma untuk berdoa, terus berdoa. Firman-Nya akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan. Firman-Nya ada keamanan yang berlimpah-limpah. Firman-Nya ada kesembuhan. Katakan, kesembuhan milikku, kelimpahan milikku, kesejahteraan milikku, keamanan milikku, mujizat milikku, di dalam nama Yesus. Amin. Itu dia. Makanya firman itu akan membuat kita semakin kuat. Percayai firman. Malam hari ini Injil adalah kekuatan Allah, kuasa Allah. Kalau kita percayai, terjadi dan terjadi. Dan Tuhan ingin kesatuan hati kita, kesatuan hati, sungguh-sungguh, lebih sungguh-sungguh lagi. Kita akan terus berdoa, jangan cuma berdoa. Nanti ada masanya kita akan ada puasa berkelompok, doa berkelompok. Kita akan galakkan, kita akan kobarkan, karena semua kita akan melayani Tuhan. Siap? Buat apa hidup ini kalau kita nggak dipakai Tuhan? Betapa ruginya. Buat apa hidup ini kalau kita nggak terlibat melayani Tuhan? Betapa ruginya kita. Karena Tuhan siapkan mahkota kehidupan buat kita. Mahkota yang tidak lain di surga nanti. Ada satu firman Tuhan, Matius 9 ayat 35 sampai ayat kita terakhir. Matius 9 ayat 35. Kita baca demikianlah Yesus berkeliling perhatikan. Demikianlah firman yang hidup itu yang namanya Yesus berkeliling ke semua kota dan desa, mengajar, rumah ibadat, beritakan Injil. Kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Yesus yang sampai hari ini tidak pernah berubah. Ada satu firman Tuhan, Ibrani 13 ayat 8. Ibrani 13 ayat 8. Mari kita baca. Kita baca 2-3. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Firman itu tetap sama. Perhatikan, baik kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Kalau Yesus sanggup memulihkan, Yesus memberikan kelimpahan, Yesus memberikan kesejahteraan, Yesus memberikan keamanan, Yesus memberikan mujizat kesembuhan, tetap sama sampai hari ini. Aku percayai Dia sungguh. Mari tunduk kepala. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagiku. Percaya padamu. Kau berfirman, dan sembuhkanku. Kau bersabda
di antaramu yang sakit, angkat tangan dan berdiri. Kita akan berdoa bersama. Adakah di antaramu yang sakit, angkat tangan dan berdiri. Kalau sakit, berdiri saja. Berdiri, yang sakit silakan berdiri. Silakan bawa ke depan. Nanti Pak Stefanus bawa ke depan. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman, khususnya bukanku. Setiap surat doakan. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman, kau bersabda, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Mari semua bangkit berdiri. Kita akan berdoa bersama-sama. Berdoa di depan, dukung doa, doakan mereka. Berdoa. Haleluya. Glory. Terpuji namamu. Semua berdoa menyembah Tuhan. Terpuji namamu Tuhan, aku percaya Engkaulah penyembuh kami, Engkau mujizat kami, sumber mujizat kami. Aku percaya, terpuji namamu. Mari sembah Tuhan semuanya. Aku percaya, Tuhan rawat kami, Tuhan kunjungi kami, Tuhan kunjungi kami, Tuhan rawat kami, Tuhan rawat kami. Kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu. Tuhan lawat kami. Glory. Dicek. Kau berfirman dan sembuhkan kami. Terima kasih. Terima kasih. Kau berfirman. Kau bersabda, tiada yang mustahil bagiku. Percaya padamu. Haleluya. Makasih Tuhan. Nanti sambil dicek, habis didoakan, dicek seperti apa matanya. Ada perubahan kemarin, sekarang ada perubahan lagi karena matanya kurang bisa melihat. Makasih.
Cek mata ya. Gimana mata? Gimana? Sudah terang, bisa baca tulisan itu? Baca. Terus? Bisa melihat? Bisa? Ya. Puji Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, kau bersabda selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu, Yesusku. Ada di deretan sini, orangnya sering ketakutan. Deretan sini sampai ke belakang. Kalau kau itu orang yang katakan deretan sini, kau sering ketakutan. Angkat tangan. Gak usah malu. Oke, di sebelah sini, kau sering ketakutan dan Tuhan ingin melepaskan. Karena itu adalah ikatan roh jahat. Dan selamanya ketakutan akan menghalangimu, mengejar terus. Cukup angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Gak usah lihat kanan kiri, maju. Gak usah lihat kanan kiri, maju sekarang. Lu ingin bebas, boleh kuasa, maju sekarang. Deretan sebelah sini sampai ke belakang. Kalau ketemu orangnya, cukup angkat tangan. Jangan habis kebaktian bilang itu saya orang. Sekarang orang lagi bekerja. Oke. Cukup banget. Deretan sini sampai ke belakang. Sebelah sini. Oke. Ada satu orang sama situ. Ya, maju. Silakan coba maju. Tolong pasti berikan roja dia. Yes. Keluar selama-lamanya. Tidak berkuasa lagi atas tubuh ini. Tubuh ini milik Tuhan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mengalir api roh suci di dalam diri Anda. Ada sebelah sini, Kami sejahtera Tuhan tinggal. bagian jantungnya sering Kami bermasalah. sejahtera Tuhan tinggal. Dan sini sama. Diberkati ulang tahun. Kalau tuh orangnya akan Dalam nama Tuhan Yesus. Ada darah yang silakan. Dadanya sering tidak nyaman. Kalau ketemu orangnya cepat angkat tangan, jangan nunggu kayak tadi. Sebelah sini, depan sampai belakang. Tanya apa yang terjadi? Tanya, pakai mic. Udah nggak takut lagi kan biasanya
kalau jangan kayak ada yang ikut. Tapi lihat aku, waktu aku panggil kamu takut maju, seperti ada yang ngomong, gak usah, jangan. Itu setan mengikatmu sampai mau mati. Walaupun kau ke gereja tanpa membuka hati dengan Tuhan, kau main ngeri. Oke, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Oke, masih saya tunggu deretan sih. Nih, oke, duduk ya, duduk. Kalau itu orangnya akan, kalau enggak, jangan tunggu nanti selesai doa, itu baru saya sana. Itu biasa. Baik, kita berdoa. Tundukkan kepala kita akan berdoa. Kita berdoa. Kita berdoa buat KKN, biar Tuhan lawan. Dan doa KKN, banyak orang disembuhkan melalui mujizat. Penyakit apapun, dijamah oleh Tuhan Yesus. Ayo berdoa semuanya. Bersuara. Kuasa kegelapan yang dilemparkan dalam bentuk penolakan, dalam bentuk ketidakpercayaan, dalam bentuk tidak ada mendukung, dalam bentuk apapun, aku hancurkan di dalam nama Yesus. Aku lepaskan hadirat Tuhan di dalamnya. Aku berkata, Tuhan, berikan Bapa di surga, mereka melihat Tuhan, orang yang sudah dipanggil menerima panggilan itu, dan mereka menerima pilihan Tuhan. Karena aku tahu terlalu banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Dan biarlah kami menjadi orang pilihan, karena kami tahu kami mengerjakan pekerjaan Tuhan. Kami mohon kemurahan dan pertolongan daripada Tuhan. Kuatkan roh kami Bapa di surga. Tuhan, aku berkata, Tuhan, aku percaya Bapa di surga, ini tidak baik-baik saja, karena ada Sang Kuasa Tuhan yang tidak mengizinkan hal ini terjadi. Karena itu aku berkata Bapa di surga, kuatkan roh jemaat-Mu Tuhan, kuatkan roh para ibu-ibu, kuatkan roh komisi bapak-bapak, kuatkan roh komisi remaja pemuda Pemprov. Aku serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Bapa di surga, biarlah kesatuan hati yang daripada Tuhan. Aku berkata Bapa di surga, Tuhan akan pilih orang-orang yang berdiri di mimbar. Engkau mempersiapkan mulai dari hari ini Tuhan. Siapa yang akan berdiri di atas mimbar, siapa yang akan mendoakan orang-orang, Tuhan yang pilih dengan cara Tuhan. Siapapun yang akan ambil bagian pekerjaan Tuhan sekecil apapun, Tuhan sudah pilih Bapa di surga. Tuhan, biarlah ketika kami menerima pilihan, kami mengerjakan dengan sepenuh hati kami, hanya untuk satu kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Kami berkata Bapa di surga, hadirat Tuhan hadir di dalamnya. Kami hanya mohon kemurahan pertolongan daripada Tuhan. Kami memerlukan dana Tuhan, tapi kami tahu Tuhan menyiapkan bagi kami.
Tuhan, bukakan tikap-tikap langit bagi kami Tuhan, yang mustahil bagi manusia. Tuhan, kami hanya mempercayai Tuhan. Tuhan, kalau tahun lalu cara Tuhan mengajar kami tahu tahun ini pun Tuhan berbeda mengajar kami. Tapi kami tahu ada Tuhan di sebalik semuanya itu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Tuhan, aku berkata Bapa, mohon pertolongan campur tangan Tuhan seluruh orang-orang Tuhan di lingkungan secara khusus Kecamatan Tayan Hilir. Kami hanya rindu Tuhan, Kecamatan Tayan Hilir, Kecamatan Toba Tuhan secara khusus yang dekat, Batang Tarang dan orang-orang di sekitarnya Bapak, beliau semua Tuhan, Tayan Hulu, Bodok secara khusus Sanggau, kami berdoa Tuhan, berikan kerinduan kepada mereka, berikan cara kepada mereka Tuhan, bagaimana untuk hadir di tempat ini. Kami mohon kemurahan dan pertolongan daripada Tuhan. Kami hanya minta kemurahan dan pertolongan daripada Tuhan. Cara Tuhan semuanya. Kami tahu ini bukan pekerjaan kami, ini pekerjaan Tuhan. Dan Tuhan, kami mohon Bapa, kami mohon, kami tunduk kepada rencana Tuhan. Kami peka kepada rencana Tuhan. Kami peka kepada cara-cara Tuhan. Tuhan, tolong kami, biar kami tidak salah Tuhan. Biar kami berjalan dengan caranya Tuhan. Kami mohon kemurahan pertolongan daripada Tuhan. Bapa di surga, urapi kami Tuhan. Ketika orang-orang hadir di tempat ini Bapa, mereka yang buta boleh melihat, mereka yang tuli boleh mendengar, mereka yang bisu boleh berbicara, yang lumpuh boleh berjalan. Kami tahu Tuhan, kami tahu Tuhan sudah waktunya. Kami melihat kemuliaan Tuhan. Tuhan, pakai kami semua. Tuhan, ketika waktu-waktu mempersiapkan ini, ada harga yang harus kami bayar. Tuhan, tolong kami mampu Tuhan untuk melakukan semuanya itu. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan, aku percaya hal-hal duniawi Tuhan kadang-kala membuat kami goyah. Tapi aku berkata, semua itu dalam rencana Tuhan, semua dalam kendali Tuhan, semua dalam pemenuhan Tuhan. Tuhan yang mencukupkan semua bagi kami. Terima kasih Bapa di surga. Semua di ruangan ini yang ada hadir malam hari ini, biarlah melihat cara Tuhan memanggil kami satu persatu. Terima kasih. Kami lepaskan hadirat Tuhan di tempat ini, secara khusus Pulau Tayan. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Orang-orang di Pulau Tayan Bapa di surga, jumpai mereka secara pribadi Tuhan. Selamatkan mereka Tuhan, selamatkan mereka Tuhan. Kami hanya mohon kemurahan dan pertolongan Tuhan. Terima kasih. Kami percaya Tuhan ada di dalamnya, dan kami akan melihat semua dilakukan dengan cara Tuhan. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kuatkan roh kami, kuatkan jiwa kami, kuatkan tubuh kami, biar kami melihat kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kau berfirman, taruh tangan kananmu di dada. Mustahil bagiku, Yesus ku percaya. Sekali lagi katakan, kau berfirman, tiada yang mustahil. Yesusku percaya pada. Yang bagian paru-paru Tuhan sedang menjamah, bagian paru-paru yang suka bermasalah, paru-paru, tangan Tuhan sedang menjamah hari ini, malam ini. Bagian paru-paru kamu orang yang katakan bagian paru-paru, bagian paru-paru. Kalau kau tuh orang yang katakan
bagian paru-paru. Kalau engkau itu orangnya, angkat tangan kananmu di hadirat Tuhan. Kalau aku sebut itu, angkat tangan. Bagian paru-paru yang suka bermasalah, Tuhan sedang jamah hari ini juga. Haleluya. Dengarkan baik. Tuhan, aku percaya ini mengalir darah Yesus. Kesembuhan terjadi, berkat kelimpahan terjadi, kesejahteraan terjadi. Aku percaya mengalir darah Tuhan Yesus Kristus. Hari ini yang ada lain, Tuhan yang bermasalah di bagian ini, Tuhan jamah oleh darah Yesus. Di bagian jantungnya, Tuhan jamah oleh darah Yesus. Aku tahu Tuhan, seluruh bagian tubuh yang sakit, Tuhan jamah oleh darah Yesus. Terima kasih Bapak. Tuhan kirim ribuan malaikat surgawi berperang ganti kami. Kami hanya bersandar kepadamu. Kami tidak punya uang, kami tidak punya kemampuan, tapi kami hanya mohon belas kasihan dan kemurahan Tuhan saja. Terima kasih Bapak di surga. Pakai kami, libatkan kami dalam pelayanan pekerjaan di sana. Aku tahu kasih-Mu menyelamatkan kami dan membawa kami untuk diurapi. Terima kasih. Kalau sebentar kami pulang, damai sejahtera dari Bapa, kemurahan Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus memberkati kami mulai malam hari sampai Tuhan sudah datang menjemput kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kita terima berkat dengan iman. Amin. Sekarang dulu kembali ke satu sebentar di hadirat Tuhan. Satu itu selesai, Tuhan memberkati. Selamat malam. Hari Selasa minggu depan kita tetap berdoa penyembahan dengan baik, lebih sungguh lagi. Ada banyak hal yang Tuhan kerjakan.